Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Atna Putri, mahasiswi Universitas Terbuka NIM 856052379 dari Pokjar Binjai UPBJJ Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pembelajaran PKN di SD tentang konsep penegakan hukum di Indonesia. Berbicara tentang penegakan hukum, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi ke dalam beberapa golongan yang diantaranya: pertama, hukum undang-undang; kedua, hukum persetujuan; ketiga, hukum traktat atau perjanjian antar negara; keempat, hukum kebiasaan dan hukum adat; dan yang kelima, hukum yurisprudensi. Selanjutnya, kita akan mempelajari hukum menurut bentuknya. Nah, tahukah teman-teman apa saja sih hukum berdasarkan bentuknya? Hukum berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis atau disebut hukum kebiasaan. Selain hukum berdasarkan bentuk dan sumbernya, hukum berdasarkan isinya juga terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik atau public law dan hukum privat atau private law. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa perbedaan antara hukum publik dengan hukum privat? Hukum publik atau public law yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan umum atau aturan hukum yang mengatur hubungan hukum. Sedangkan hukum privat atau private law yaitu aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain. Berikut ini kita akan membahas tentang lembaga yang dibentuk dalam upaya penegakan hukum. Adapun lembaga yang dibentuk dalam upaya penegakan hukum diantaranya: yang pertama, kepolisian; yang kedua, kejaksaan; ketiga, kehakiman; dan yang keempat, peradilan umum. Selanjutnya, untuk menguatkan pemahaman kita tentang hukum, saya akan berikan contoh kasus hukum. Di antaranya yaitu: yang pertama, kasus pencurian uang melalui ATM; yang kedua, kasus perampokan. Dari pemaparan tentang penegakan hukum yang telah saya jelaskan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur, yaitu: pertama, peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; kedua, peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; dan yang ketiga, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai konsep penegakan hukum di Indonesia. Saya ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan kata ataupun tulisan dalam presentasi ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.